Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna lillahi malaikatan yatufuna fi tariqi yatamisuna ahla dhikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فماذا يسألون فيقولون يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال ويقولون لا والله يا رب ما رأوها ويقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-49 dari kitab kita Nurul Iman seputar pembahasan fadilat dan keutamaan duduk di dalam majlis zikir. Jadi hadis 49 ini yang panjang, isinya keutamaan duduknya kita di majlis zikir berjamaah. Kayak kita sekarang nih membaca Ratibul Atas, yang mana isi Ratibul Atas itu azkar, zikir-zikir.
keutamaan kita duduk berjamaah kayak ini berzikir itu dibacakan di dalam hadis ke-49. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, inna lillah malaikatan yatufuna fit tariq. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat. Lam tulis tablik di sini. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yatufuna fit tariq, yang tugasnya berkeliling di jalan. Yang tugasnya berkeliling di jalan dunia nih, di alam. Yatamisuna ahla dzikri, mereka mencari orang-orang yang ahli dalam berzikir. Sesungguhnya Allah berisi malaikat-malaikat yang tugasnya bercarian di jalan, mencari orang yang ahli zikir, perkumpulan zikir. Jadi Allah Ta'ala berisi malaikat khusus yang bertugas untuk mencari di mana ada majlis zikir. Ada malaikat-malaikat khusus itu tugasnya berkeliling dunia mencari sebuting aja apa majlis zikir, bukan mencari pendosa atau mencari AB. Majlis zikir aja tugasnya dicari di mana. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw, apabila malaikat-malaikat tersebut menemui sekelompok orang berzikir mengingat Allah azza wa jalla, tanadaw, mereka pun saling berkiauan. Apabila dapat sudah setelah berkeliling mencari dapat, oh di desa fulan ada sekelompok orang berkumpul di satu gedung berzikir berjamaah, membaca ini membaca ini. Tanadaw, berkiauan langsung. Nang lain nang bertugas di tempat lain mencari tapi belum dapat, dikiawi. Nih di sini ada majlis zikir gitu kan. Tanadaw, saling mengiau. Halummu ila hajatikum, mari kemari, ini nang kita cari. Ada majlis zikir sudah. Lalu berkumpul di satu titik di majlis zikir tadi malaikat-malaikat. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ketika dapat sudah majlis zikir tadi, malaikat-malaikat berkumpulan mengelilingi majlis zikir tadi dengan sayap-sayap mereka menjulang tinggi sampai ke langit dunia. Lalu malaikat itu berkumpulan meliputi atau menutupi majlis zikir tadi dengan sayap-sayapnya, bertumpuk menjulang tinggi sampai langit dunia, ujar Nabi. Qala, Nabi melanjutkan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi. Setelah malaikat menjulang tinggi menutupi majelis zikir tadi, Allah pun bertakun kepada malaikat, sedangkan hakikatnya Allah lebih tahu. Ini maksud kata wa huwa a'lamu bihim. Allah bertakun bukan berarti Allah kada tahu. Allah yang lebih tahu dengan jawabannya, tapi terjadinya dialog ini darsun min durus, pelajaran kesan kita. Karena terjadi dialog ini lalu dapat ilmu kita. Hakikatnya Allah lebih tahu. Ujar Allah, ma yaqulu ibadi, wahai malaikat-malaikatku, apa gerang yang dibacai oleh hamba-hambaku. Allah pada tahu, cuman terjadi dialog ini ulun sekali lagi supaya kita dapat pelajaran. Apa yang dibaca oleh hamba-hambaku? Qal fayaqulun. Qala di sini Nabi maksudnya meneruskan kisahnya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah mengisahkan Nabi yang menjawab pulang. Fayaqulun,
malaikat-malaikat pun menjawab pertanyaan Allah tadi. Yusabbihunaka, mereka ya Allah mentasbihkan pian, mengucap tasbih. Wa yukabbirunaka, dan mengucap takbir. Wa yahmadunaka, dan mengucap alhamdulillah, memuji pian ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mengagungkan pian. Fayaqulu hal ra'auni, ujar Allah pertanyaan kedua, hal ra'auni, apakah hamba-hambaku yang berzikir tadi, hal ra'auni, apakah melihat aku langsung? Ujar Allah nih. Fayaqulun la wallahi ma ra'auk, ujar malaikat, tidak, demi Allah mereka kada melihat pian ya Allah. Mereka tuh berzikir, mengingat pian, menyebut pian, mengagungkan pian, tapi kada melihat pian langsung. Ujar Allah bilang, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya hamba-hambaku yang berzikir itu melihat aku langsung? Apa yang terjadi? Ujar Allah. Qal yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Seandainya mereka melihat pian langsung ya Allah, pasti ibadahnya lebih dahsyat, pasti mengagungkan pian lebih dahsyat, dan lebih banyak mengucap tasbih pada pian jika melihat pian langsung ya Allah, ujar malaikat. Qala fayaqulu famadza yas'alun, ujar Allah pulang, apa yang mereka pinta, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mohon. Fayaqulun, ujar malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka itu ya Allah meminta kepada pian akan dimasukkan ke dalam sorga. Bebuhannya nih yang berzikir ya Allah, jar malaikat, minta sorga pada intinya. Qal yaquluha ra'auha, ujar Allah pulang, bebuhannya yang minta sorga ini pernahlah melihat sorga. Qala yaqulun, ujar malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Seandainya mereka itu ya Allah melihat langsung sorga, maka mereka akan lebih hirsan, lebih kepengen untuk masuk sorga, dan lebih dahsyat lagi memohon, meminta, dan lebih kuat keinginannya untuk masuk dalam sorga jika melihat langsung sorga. Kada melihat sorga aja minta sorga, apalagi amun melihat langsung, ujar malaikat nih. Jika melihat langsung lebih berhimmat tuh beribadah, memohon, meminta pada pian akan masuk sorga. Qala famimma yata'awwadun, ujar Allah pulang, dari apakah mereka berlindung? Mereka tuh minta perlindungan dari apa? Ujar malaikat, qalu yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung kepadamu ya Allah dari masuk neraka. Mereka berlindung dari neraka. Qala, ujar Allah pulang, fayaqulu wa harauha, apakah mereka melihat langsung neraka? Qal wa yaqulun la wallahi ya rabb ma ra'auha, ujar malaikat, tidak ya Allah, mereka kada melihat neraka, tapi mereka berlindung. Fayaqul, ujar Allah pulang, kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka ini melihat langsung kayak apa neraka itu? Bagaimana bentuk asli neraka seandainya melihat kayak apa? Qala yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda la makhafatan. Ya Allah, jar malaikat, jakanya mereka melihat langsung neraka, mereka akan lebih dahsyat berlari darinya dan lebih takutan lawan neraka itu. Lalu ujar Allah ditutup,
Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, berataan, saksikanlah sesungguhnya aku telah ampuni seberataan mereka yang lagi berzikir itu. Lalu ada seikung malaikat, fayaqulu malakun minal malaikah, ujar seikung malaikat, fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li hajah. Ya Allah, pian maampuni seberataan yang di majlis zikir. Sebenarnya ada seikung di antara yang banyak itu datang ke majlis zikir tapi bukan berzikir. Artinya bukan 42 membaca zikir, innama ja'a li hajah, datang ke perkumpulan itu tadi tapi ada hajat lain. Ibarat kita lagi bermajlis zikir, ada umpatan seikung masuk, ada umpat zikir, tapi ada kawannya yang lagi berzikir. Ini anak menagih hutang. Contohnya nih, kada ada hajat berzikir, datang anak menagih hutang, nang ditagih lagi di majlis zikir. Ini maksud malaikat. Ada juga di antara mereka datang karena niat lain, ada tujuan lain. Apa jawab Allah? Humul julasa'u la yashqa jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang duduk yang mana tidak akan celaka siapa yang ikut duduk dengan mereka. Artinya tatap jua walau inya datang tadi bukan niat berzikir, karena umpat tak kumpul duduk bersama, inya pun dapat ampunanku, ujar Allah. Kada umpat berzikir duduk wara, apa nang ditunggu? Nasi kotak contohnya. Niatnya lain, beli rumah, dompet tipis, tikas 2000-an 2 lembar, bepelistir pulang, parut lapar, ada orang berzikiran tapi kan diberi nasi kotak, umpat haknya. Apakah nang kayak itu niatnya tadi? Kada dapat fadilat ampunan, dapat juga humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Riwayat ini humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. La yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang duduk bersama yang tidak akan celaka siapapun yang ikut duduk dengan mereka. Artinya dapat ampunan jua. Nah, ini luar biasa keutamaan majlis zikir. Allah berisi petugas malaikat khusus nang kujuk-kujuk mengelilingi dunia, tujuannya mencari orang-orang berzikir. Kalau sudah dapat, tanadau, saling bekiawan nih, halummu ila hajatikum nih, dapat dan majlisnya, ayo berataan ke sini, bekiawan malaikat. Setelah banyak bertumpuk malaikat, fayahuffunahum bi ajnihatihim, dikelilingi majlis zikir tadi dengan sayap-sayapnya sampai menjulang tinggi ke langit dunia. Lalu Allah pun bertakun dengan malaikat tadi, apa nang dibaca oleh hamba-hambaku tuh? Tasbih, takbir, tahmid, alhamdulillah, mengagungkan pian ya Allah. Ujar Allah, melihat aku kada buahnya. Ujar malaikat, kada ya Allah. Ujar Allah pulang, seandainya melihat aku kayak apa buahnya tuh? Akan lebih lagi ya Allah berzikir, bertasbih, bertahmid, bertamjid, mengagungkan pian jika melihat langsung. Nah, karena memang sudah umum, sesuatu yang kita lihat langsung pasti kita lebih giat. Pian nih ibarat bujangan di antara pian, contohnya dalam rangka menabung duit gesan menjujur anak gadis yang dihandaki. Pian ini dalam rangka menabung duit, begawi, mengumpulkan duit, hendak menjujur anak gadis yang hendak pian kawini. Pian ibarat begawi memburuh, contohnya bangunan. Sudah 2-3 bulan, 5 bulan pian mengumpulkan duit, memburuh, mengambil upah. Jalan bulan kelima lagi begawian, entah pian ma'anu semen, ma'aduk semen, atau lagi memagat wasi-wasi dan sebagainya. Gadis nang pian hendak lamar pian jujur tadi lewat sambil tersenyum. Melihat pian, selama ini kan 5 bulan ini di benak aja,
Fulanah binti Fulan, tunggulah cinta abang, abang akan halalkan. Di kepala warak, datang gadisnya, melihat itu apa yang terjadi, bulik begawi habis isya, biasanya jam 5, lembur langsung, wah hebat langsung, wah mengaduk semen behimat, mana lagi wasi yang dipatahi ya. Memang kayak itu, karena melihatlah itu hukum umum dah. Sama, ujar Allah, jika melihat aku langsung kayak apa? Ujar malaikat, pastinya ya Allah akan lebih dahsyat berzikir, akan lebih dahsyat mereka bertasbih, bertamjid, bertakbir. Apa yang mereka pinta? Ujar Allah ulang, ujar malaikat, nang mereka pinta ya Allah sorga. Apakah mereka melihat sorga? Ujar Allah, kada ya Allah, ujar malaikat. Bagaimana seandainya melihat sorga langsung? Pasti mereka akan lebih giat lagi meminta sorga, lebih gana rasa kepengennya kalau mereka melihat langsung sorga ya Allah, ujar malaikat. Dari mana? Dari apa mereka berlindung? Mereka berlindung dari neraka. Bagaimana seandainya ujar Allah melihat neraka langsung? Akan lebih lari, akan lebih takutan dari neraka. Lalu di ujung Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan berataan yang berzikir itu aku ampuni dosanya. Habis berataan aku ampuni. Seikung malaikat heran, ya Allah, seikung di antara jamaah majelis itu datang bukan karena zikir, ada tujuan lain, ada yang diunting. Maunting contohnya ya Allah, intalu dan ayam. Datang itu kada tujuannya baik. Tapi karena rahmat Allah yang luas, ujar Allah, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka tuh siapapun yang duduk bersama mereka kada bakal celaka. Artinya dapat ampunan jua. Orang berzikir, ini berpandiran tapi empat duduk. Berkisahan macam-macam, sepak bola lah, panci lah, tumbus dikisahkan. Nang lain zikir, ini berpandiran, tetap dapat ampunan. Tapi jangan berpandir kemudian setelah mendengar ini ketika batahlil. Banyak berpandir, tuan guru orang bebuih muntung berzikir. Kada apa-apa tuan guru aja berzikir, kita dapat beratan ampunan jar. Nah, itu makan gaji buta jar buahnya. Maksudnya kayak apa makan gaji buta? Orang menyarui ke rumah gasan mentahlilakan mayat yang meninggal, nya berpandiran. Tapi sudah keluar kobokan dan makanan pak iyanya makan gaji buta. Paham nggak pian makan gaji buta? Orang itu mau undang pian ke rumah gasan mahal kuitannya nang meninggal. Artinya harapannya tuan rumah mau unjuki pian makan, menganyangi pian agar pian itu berzikir muntung bergerak, menghadiahkan pahala zikir dan yasin gasan kuitan nang meninggal. Pian datang bersandar warak, berpandiran, main HP, main Mobile Legend contohnya. Banyak keluar kobokan, pak iyanya kecap. Ayam, intalo, wadai, makan behimat, mana membungkus, makan gaji buta. Di luar dari niat yang mengundang gitu. Yang terakhir al-khamsun, hadits yang ke-50. Ini terakhir dari kitab Nurul Iman. An Jubairin ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna li asma'an Muhammadan wa ana Ahmadu wa ana mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahad wa qad sammahu Allah raufan rahima. Diriwayatkan dari Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna li asma'an, sesungguhnya aku mempunyai nama-nama.
Artinya ngaranku jer Nabi lebih dari satu. Namaku banyak gitu. Muhammadan, pertama namaku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku juga Ahmad. Aku Muhammad dan nama lainku juga Ahmad, jar Nabi. Jadi jangan dikira nama Nabi itu Muhammad aja, Ahmad lain. Pernah ada kisah orang-orang di daerah pedalaman lah di Kalteng sana. Ketika dibawai masuk Islam, ia non Muslim, dibawai masuk Islam, jawabannya apa? Jika Nabi buhanmu itu ngarannya Ahmad, mesukai kami Islam. Karena di kitab-kitab buhan kami bahari Ahmad Nabi terakhir, lain Muhammad. Nah inilah karena kada taha di kitab-kitab Samawi sebelum Al-Quran Rasulullah itu dikiau Ahmad. Ya Muhammad, ya Ahmad sama. Apabila Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Kalau Ahmad orang yang paling terpuji. Sama, itulah nama Nabi juga. Jakanya Nabi buhanmu tu Ahmad, masuk kami Islam. Di kitab kami bahari itu Ahmad, lain Muhammad. Itulah pintar-pintar dai-nya aja lagi mengajak agar buahnya paham. Wa ana mahi, aku pun ujar Nabi dipanggil dengan al-mahi, orang yang menghapus artinya. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, yang dimana dengan sebab kula Allah hapus akan kekufuran. Wa anal hasyir, dan aku adalah orang yang mengumpulkan. Artinya al-hasyir itu yang mengumpulkan. Wa ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nas ala qadami, yang dimana kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan di bawah kakiku, jar Nabi. Artinya umat sidin berada di bawah sidin kena berataan. Wa anal aqib, dan aku adalah orang yang terakhir. Alladzi laisa ba'dahu ahad, yang tidak ada lagi setelahku nabi siapapun. Artinya nabi yang penutup, al-aqib. Waqad sammahullah raufan rahima, dan nabi pun dinamakan Allah dalam Al-Quran sebagai rauf dan rahim. Rauf yang penyayang, rahim yang pengasih, sama aja artinya. Nah ini hadits yang ke al-khamsun, yang ke-50. Itu artinya kitab hadits Nurul Iman ini telah kita khatamkan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari kitab ini bermanfaat bagi kita. Pesan ulun, ketika sudah khatam satu kitab, bukan berarti kada dibuka-bukai lagi. Sambil pian membukai dari hadits 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dobit-dobitan pian, terjemahan yang pian tulis dibacai lagi, agar ilmu itu bujur-bujur kita ingat dan bermanfaat gasan kita. Jangan imbah selesai malam ini kitabnya takulipai ke mana, 2 minggu kemudian ditakuni mana kitab nang ungu semalam covernya kedetehu. Ya. Itu tandanya orang kada peduli lawan ilmu. Insya Allah selanjutnya majelis kita membaca kitab Ihya'ul Mait fi Fadaili Ahlil Bait, satu kitab yang disusun oleh ulama besar madhab Asy-Syafi'i, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti, yang isinya 60 riwayat hadis tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi. Insyaallah karena kitabnya bisa pian takuni kepada Ustadz Wahyu kah atau yang lain, bagaimana supaya bisa berisi kitabnya, sehingga di majelis kemudian yang selanjutnya
kita membaca kitabnya juga di tangan ketika dikajiakan di majelis. Sekali lagi mudah-mudahan dengan khatamnya kitab Nurul Iman, Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan ilmu yang dipelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna atqiya'a ulama na'dha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal aqida'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.